Pada kali ini hadir sebuah tablet yang memiliki spesifik yang ganas namun memiliki harga tetap terjangkau. Ya, ini dia si Redmi Pad. Oke, seperti biasa sebelum nonton video review ini jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini dulu jika kalian belum subscribe channel ini. Oke, langsung saja, let's go. Seperti biasa, kita akan bahas sebuah desain terlebih dahulu. Oke, langsung saja nih. Untuk di bagian kanannya sendiri, kita akan melihat sebuah tombol volume pengeras suara dan penurun suara. Kemudian ada dual mic, serta slot micro SD. Yang tentunya kayaknya bisa up sampai 512 GB. Kemudian kita langsung saja untuk di bagian bawahnya, kita akan melihat sebuah port USB Type-C. Kemudian ada quad speaker atau letak-letak speakernya. Dan di bagian atasnya sendiri, kita akan melihat sebuah tombol power off, kemudian ada speaker juga yang menginisialkan yaitu quad speaker, dan ada tulisan Dolby Atmos. Dan untuk bagian kirinya sendiri, ya lihat saja kosong-kosong saja. Secara experience, kita tidak bisa menggunakan satu tangan seperti ini, jadi kayak mau nulis aja gini nggak bisa ya. Yang pasti kita harus memegang dua tangan dan meletakkannya di posisi vertikal. Rata-rata tablet seperti itu. Mengapa begitu? Karena ia memiliki dimensi yang cukup lumayan besar. Sehingga untuk experience sendiri kita harus menaruhnya di dalam tas atau di dalam sebuah ransel. Kalau kita dimasukkan kantong tuh jelas-jelas tidak bisa. Untuk kualitas speakernya kelas banget lah. Apalagi sudah terverifikasi oleh Dolby Atmos. Berikut ada cuplikan sound test dari si Redmi Pad ini. Pembahasan berikutnya adalah sebuah layar. Nggak usah jauh-jauh dari desain lah. Layar adalah sebuah visual yang menampilkan sebuah gambar berupa hardware. Nah, untuk layarnya sendiri, si Redmi Pad ini menggunakan layar LCD IPS berbentang 10,61 inci. Kemudian memiliki resolusi Full HD+, yaitu 1200 x 2000 pixel. Dengan rasio yang cukup spesial, yaitu di 5:3. Aku nggak tahu nih, baru kali ini jujur aku melihat sebuah tablet, atau melihat sebuah smartphone, atau melihat sebuah teknologi yang memiliki layar rasio 5:3. Baru kali ini, jujur, baru tahu aja. Kemudian untuk refresh rate-nya sendiri, si Redmi Pad ini memiliki refresh rate 90Hz yang terbilang cukup bagus dan cukup saja. Nah, untuk experience-nya sendiri, aku merasa layar yang diberikan oleh si Redmi Pad ini sudah cukup bagus untuk menonton film keseharian saja atau menonton YouTube. Layaknya sebuah video pertandingan, mungkin pertandingan basket atau nonton film, sudah cukup banget. Kemudian untuk kecerahannya sendiri, aku merasa si Redmi Pad ini memiliki kecerahan yang cukup juga. Di bawah sinar matahari pun masih terlihat dengan jelas, meskipun masih agak samar-samar, tapi yang pasti ini sudah lumayan bisa dilihat di bawah sinar matahari. Kemudian untuk bobotnya sendiri, karena ia memiliki dimensi yang cukup besar, ia memiliki bobot sebesar 465 gram. Yang dipastikan kita harus menggunakan dua tangan dalam memegang sebuah tablet ini. Atau kalau kita ingin dibawa kemana-mana, kita masukkan saja dalam ransel atau tas. Hal ketiga yang akan kita bahas adalah sebuah prosesor atau otak dari tablet ini. Redmi Pad menggunakan prosesor MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer. Kemudian dibalut dengan CPU octa-core Cortex A76. Kemudian dengan GPU Mali G57 MC2. Dan disambung dengan penyimpanan UFS storage 2.2, yaitu dengan RAM 6GB dan memori 128GB. Membuat semua game yang akan digunakan pada pengujian kali ini bisa dilibas dengan aman. Langsung saja ada 3 game yang akan aku mainkan. Yang pertama adalah game PUBG. Untuk PUBG sendiri, ia memiliki settingan smooth ultra. Jujur aku nggak tahu nih FPS yang didapat berapa, karena aku melihat dari tabletnya sendiri ia sudah kuaktifkan untuk refresh rate-nya. Namun sayangnya tidak bisa menampilkan refresh rate yang nyata, dalam artian ya stay di 90 atau 60 terus. Padahal kan sebuah tablet atau sebuah barang elektronik tidak mungkin manteng di situ terus, bisa frame drop atau hal-hal lainnya. Kayaknya memang ini bug dari UI-nya, tapi aku juga belum tahu. Dan berikutnya untuk Mobile Legends sendiri, ia memiliki settingan di smooth high, dan aku bisa bilang pun
pun cukup mulus-mulus saja. Dan langsung saja untuk berikutnya, game Genshin Impact bisa dibilang cukup lumayan berat. Filenya aja untuk di-download adalah 19 GB sendiri. Aku ngerasa kayak 19 GB itu benar-benar besar untuk sebuah game di tablet atau di smartphone. Nah, untuk si Genshin Impact sendiri ya menggunakan settingan low 60 fps dan bisa dilihat sendiri kemarin aku ada beberapa video testing game dari si Redmi Pad ini. Ya menurutku pribadi untuk Genshin Impact sendiri masih mulus-mulus saja sih. Harganya pun tidak mengganggu. Dari segi suhu pun masih terjaga dengan aman. Dan berikutnya kita akan langsung saja membahas soal benchmark. Yang pertama, kita akan membahas soal Antutu benchmark. Ia mendapatkan skor sebesar 350 ribuan yang terbilang cukup lumayan tinggi untuk skornya. Meskipun Antutu tidak dijadikan patokan utama apakah itu tablet atau smartphone itu bagus atau tidaknya. Kita membahas soal Geekbench 5. Ya benchmark kali ini bisa dibilang ringan juga enggak, berat juga enggak, ya setengah-setengah lah. Ia mendapatkan untuk multiskornya adalah 559. Kemudian untuk multiskornya ia mendapatkan skor sebesar 1908. Dan berikutnya kita akan menguji yang paling berat yaitu 3D Mark with Live Stress Extreme Test yang memiliki base loop score sebesar 351 dan untuk lowest score-nya sendiri bisa dibilang kacanya sedikit yaitu di 348 dan untuk stabilitasnya di 99,1%. Aku merasa untuk experience sendiri dari benchmark-nya saja benar-benar kayak stabil-stabil saja dan bisa dibilang pengujian untuk 3D Mark-nya ini pun tidak membuat tablet ini menjadi panas atau menyengat sekali. Enggak, suhunya aman-aman saja dan digunakan untuk game pun masih aman-aman saja untuk tablet satu ini. Aku ngerasa si tablet ini cukup ajaib ya karena memiliki harga yang terjangkau tapi kok dari segi performa pun dari penggunaan game pun masih aman-aman saja. Selanjutnya kita akan membahas soal platform OS. Si Redmi Pad ini menggunakan MIUI 4Pad 13.1 dengan kode ROM Indonesia. Ya kita tahu saja lah untuk si ROM Indonesia ini kan biasanya, aku nggak ngelek-ngelekin sih, biasanya masih banyak bugnya. Tapi aku merasa ya udahlah, namanya aja kita tinggal di Indonesia, mau gimana lagi. Ya paling-paling kita hanya bisa memberikan feedback kepada MIUI Indonesia agar bisa memperbarui softwarenya akan menjadi lebih baik. Kemudian ia berbasis Android 12, tentunya yang paling baru di tahun 2022. Next up ada Android 13. Nah pertanyaannya apakah ini dapat Android 13? Mestinya iya, tapi jujur aku belum tahu kapan dapat update-nya. Pembahasan berikutnya kita akan membahas soal kamera. Untuk kamera belakangnya sendiri si Redmi Pad ini memiliki setup satu lensa saja, yaitu memiliki resolusi 8 megapiksel dengan f2.0. Nah, untuk perekamannya sendiri, ia hanya mentok di 1080 30 fps. Ngomongin soal si perekamannya tidak bisa di 60 fps ya. Karena apa? Orang yang Xiaomi Pad 5 aja nggak bisa 60 fps, apalagi si adiknya ini, si Redmi Pad kalau bisa 60 fps. Ajaib sekali sih, sumpah bingung-bingungnya setengah mati. Berlangsung ke kamera depannya. Untuk kamera depannya sendiri ia memiliki desainnya kayak gini lah, intinya di daerah sini. Ini ngomongnya apa sih? Horizontal ya, ini dalam bentuk horizontalnya dia di bagian atas gitu. Ia memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel dengan f2.3 dan untuk perekamannya sendiri mentok di 1080 30 fps. Dan mode-mode dalam mode fotografi dan videografinya pun cukup terbatas, tidak luas seperti Xiaomi Pad 5 atau smartphone Xiaomi lainnya atau smartphone Redmi lainnya. Langsung saja untuk beberapa cuplikan foto dan video dari Redmi Pad ini kalian bisa langsung saksikan berikut ini. Ya, ini adalah perekaman kamera belakang dari Redmi Pad di 1080 30 fps. Ya beginilah hasilnya dari tablet ya, gini-gini aja. Coba kita mendekat. Bagus atau tidaknya kalian bisa nilai sendirilah. Oke, ini perekaman kamera depan dari Redmi Pad di 1080 30 fps. Sebenarnya kalau kamera di bagian horizontal gini, di bagian atasnya gitu menarik sih karena lebih bagus gak sih? Tapi sayangnya perekamannya rendah resolusinya. Tapi bagus tidaknya kalian bisa nilai sendirilah.
Kali ini jujur aku nggak bisa ngomong sih soal Redmi Pad ini tentang ketahanan baterai, karena bisa dibilang cukup lumayan, nggak lumayan lagi, mantep, buadak banget, karena ia memiliki baterai sebesar 8000 mAh. Daya charge-nya sendiri ia ngecas hanya di 18 watt. Sayangnya di 18 watt itu memiliki jangka waktu yang ngecasnya bisa dibilang cukup lama, yaitu di 2 jam 30 menitan. Nah, sekitar 2 jam setengahan lah, cukup lama bisa dibilang. Aku jujur nungguin dia ngecas tuh kayak bosen, mau ngapain tuh bosen, paling-paling ya kita main game lah. Tapi untuk ketahanan baterainya sendiri aku bisa bilang ia mendapatkan SOT kurang lebihnya 9 jam setengahan atau 9 jam, kurang lebih 9 jaman lah. Dan itu bisa dibilang cukup bagus lah di kalangan tablet, di kalangan smartphone pun itu terbilang cukup bagus. Oke, menurutku pribadi, kita langsung saja nih untuk ringkasannya semua. Yang pertama, aku merasa kurang nyaman dari tablet ini adalah Wi-Fi only saja. Dia tidak memiliki data seluler. Jadi tablet satu ini hanya Wi-Fi only saja. Tapi salah satu kelebihannya aku senang dari tablet ini adalah speakernya. Jujur, quad speakernya tuh kayak bener-bener gelegar banget lah, apalagi sudah terverifikasi Dolby Atmos, bener-bener gelegar. Karena kalau kalian fullkan ini volumenya, bener-bener berasa kayak ini kalian nonton tuh bikin nyaman banget. Kemudian dari segi layarnya pun aku merasa untuk dilihat di mata masih oke kok, meskipun tidak sebagus di layarnya Xiaomi Pad 5. Ya namanya Asa ini adiknya, pasti spesifikasi layarnya di bawahnya si kakaknya. Jadi untuk di mata pun masih oke-oke saja. Nah, paling-paling untuk ukurannya berikut adalah buah software. Software kita tidak bisa ngomong sih, karena dari atasan sendiri, atasannya Xiaomi, yaitu dari divisi MIUI-nya, gimana untuk memperbaiki software di Indonesia, hanya developernya yang bisa jawab. Saya nggak bisa jawab karena saya bukan developer MIUI. Dan untuk dari harga, aku bisa bilang untuk harganya di Redmi Pad ini, wah, cukup terjangkau, hanya di 3,5 juta saja. 3,5 juta sudah memiliki spesifikasi yang cukup mantap, apalagi memiliki speaker yang mantap, kemudian dari segi layar juga oke. Apalagi harus data seluler, nggak bisa tuh bos. Anda 3,5 juta mau minta data seluler, iPad aja bisa dibilang cukup lumayan mahal untuk si data selulernya yang 5G itu. Apalagi si Redmi Pad yang 3,5 juta kalian minta 5G, perlu dipikirkan sekali itu. Kemudian dari sisi fotografi dan videografi, bisa dibilang untuk kalangan tablet cukup-cukupan saja lah. Apakah kalian ingin membawa tablet ini kemana-mana untuk foto-foto video? Kayaknya enggak juga lah, karena better untuk membawa smartphone ya kayaknya. Tablet ini biasanya digunakan untuk menonton film di area rumah mungkin, atau untuk kerja di mana-mana, karena terasa mungkin lebih ringan dibawa ketimbang laptop. So, terima kasih yang sudah menonton video ini, video aku mereview tentang Redmi Pad. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini jika kalian belum subscribe channel ini. Dan jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, ya udah share video ini aja ke teman-teman kalian. Dan aku Robert Adrian pamit undur diri. Bye. Ciao.